Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, dalam setiap tahbisan imam selalu diumumkan penugasan atas imam baru. Ada yang ditugaskan di dalam negeri, ada pula yang di luar negeri. Ada yang di paroki, ada pula yang ditugaskan di sekolah, rumah retret atau berbagai karya kategorial yang lain. Ada yang di desa terpencil, ada pula di kota metropolitan. Pertanyaan refleksi yang selalu muncul di dalam hati imam baru adalah, mengapa saya ditugaskan di tempat ini? Pertanyaan serupa juga perlu diungkapkan dalam merenungkan misteri kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria dan kita rayakan pada hari ini. Mengapa Tuhan menggunakan Bunda Maria untuk menghadirkan Yesus Sang Penebus? Bukankah Tuhan dapat hadir kapan saja dengan kuasanya? Saudara yang terkasih, Yesus Allah Putra dapat hadir dan menjadi manusia di dunia tanpa kerjasama dengan ciptaan, entah manusia, entah apapun itu. Tuhan memilih Maria untuk memberi pelajaran kepada semua manusia tentang menjalankan peranan yang diberikan oleh Tuhan dengan tulus serta penuh tanggung jawab.
Maka hal pertama yang diajarkan Tuhan ialah bahwa Tuhan memberi peranan besar kepada kita, kepada setiap manusia. Tuhan memilih Maria, gadis desa atau gadis kota kecil, untuk menjalankan tugas mulia. Nah, di mata Tuhan, setiap orang, entah kaya atau miskin, entah orang kota ataupun orang desa, memiliki peranan penting dalam menghadirkan karya keselamatan. Maka hal kedua yang dapat kita temukan, kita refleksikan, ialah bahwa setiap orang penting di mata Tuhan. Demikian pula setiap peranan yang dapat kita lakukan juga penting di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di mata manusia itu hal yang remeh. Selanjutnya, melalui kesediaan Bunda Maria, Tuhan juga menghendaki kita penuh semangat menjalankan peran kita masing-masing, dan bahkan membuat peran yang kita memiliki hasil besar bagi Tuhan. Bunda Maria dengan penuh semangat menanggapi kehendak Tuhan dengan berkata, "Terjadilah padaku," atau dalam bahasa Latinnya, "Fiat mihi." Ini adalah tanggapan aktif, bukan sikap pasif. Maka hal ketiga yang bisa kita refleksikan adalah bahwa kita diharapkan juga aktif dalam menjalankan peran kita. Aktif berarti tidak sekedar menyelesaikan tugas dan peran kita, tidak sekedar selesai. Aktif berarti ada perkembangan dan kemajuan dari setiap hal yang kita lakukan. Maka para saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan memberi kita peranan, dan juga Tuhan menganggap kita manusia yang penting di matanya. Maka hal yang ketiga, mari kita menjalankan peran itu secara aktif, penuh semangat, dan menghasilkan hal terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari berubah untuk berubah.